Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tindamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Penglihatan 19 April dan 1 Mei 2025. Satu simulasi kehidupan di satu masa, tiket lambang Nazi 666. Dua penglihatan kereta gelap tak berujung yang membawa jiwa-jiwa. 3 terdengar suara berdoa bagi pertahanan bangsa ini dan tulisan Komisi 2. 4 penglihatan Donald Trump, Perang Dunia Ketiga, dan Harmageddon. 5 Mongolia. Simulasi kehidupan di satu masa, tiket lambang Nazi 666. Sebelum masuk dalam sesi doa, salah satu tim menceritakan mimpinya. Dalam mimpi ini ada berbagai macam bangsa dengan suasana di hutan. Ada bangunan yang sangat besar, sampai tepinya hampir tidak kelihatan. Bangunan ini temboknya bukan permanen, dari semen, tapi dari seng. Orang yang mau masuk bangunan itu harus memiliki tiket ukuran 3x3 cm dengan warna merah darah. Tim ini mendapat satu tiket, tapi dalam mimpi ini tidak tahu dari mana mendapatkan tiket ini. Semua orang berebut untuk mendapat tiket ini. Di dalam mimpi itu, tim ini memberikan tiketnya ke anaknya, lalu anaknya langsung ikut mengantri masuk ke dalam bangunan itu, dan dia mencari tiket untuk dirinya. Setelah itu tampak ada orang yang dikenalnya yang sedang membagi-bagikan tiket, dan dia mendatanginya. Tapi tidak diberikannya tiket kepada tim ini. Kemudian di antrian anaknya yang akan masuk bangunan itu, tampak 2 malaikat bersayap menarik anaknya dan mengatakan, "Bukan di sini tempatmu. Tempat ini menuju kebinasaan." Lalu tim ini memperhatikan dan meneliti tiket yang ada di anaknya. Ternyata dalam tiket itu ada gambar lambang Nazi yang kecil dengan tulisan 666. Lalu dia mendengar suara, di sana akan dipertontonkan satu simulasi kehidupan yang akan datang. Dalam simulasi itu semua kelihatan serba enak dan bahagia, tapi mereka tidak diberitahu bahwa itu akan menuju kebinasaan. Penglihatan kereta gelap tak berujung yang membawa jiwa-jiwa. Ketika berdoa dan menyembah, tampak penglihatan binatang seperti seekor ular di lautan berwarna hijau dengan mata berwarna hijau metalik. Binatang ini sedang memandangi tim doa. Tapi ketika keluar dari perairan, badannya seperti komodo. Lalu Tuhan memberikan firman Mazmur 90. Setelah itu tampak satu terowongan yang gelap, ada kereta berwarna hitam, panjang, dan tidak kelihatan ujungnya. Kereta ini sedang memasuki terowongan. Di dalam kereta itu ada orang-orang yang menangis dan teriak meminta tolong. Lalu tampak roh yang lidahnya menjulur keluar seperti dewa Hindu. Ketika bertanya kepada Tuhan, "Ada apa ini?" terdengar suara konser. Mazmur 90. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan,
Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu dengan gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Terdengar suara berdoa bagi pertahanan bangsa ini dan Komisi 2. Tampak penglihatan keseluruhan bangsa ini, di atasnya ada tulisan bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Melihat nyatakan bahwa semua yang kita ketahui, semua yang tidak baik-baik saja, ekonomi, moral, dan semua hal. Setelah itu Tuhan memberikan Mazmur 82 dan Mazmur 78. Mazmur 82, Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Kemudian salah satu tim mendengar suara, berdoa buat pertahanan bangsa ini. Saat terus berdoa tampak tulisan di atas Indonesia surplus. Lalu terdengar suara, doakan para menteri. Ketika terus menyembah dan berdoa, tampak tulisan Komisi 2. Saat mencari informasi, Komisi 2 adalah salah satu dari 13 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur. Berdoa buat kelemahan-kelemahan bangsa ini. Kemudian tampak penglihatan gunung berapi yang meletus, kabutnya begitu pekat dan besar, tsunami dan bencana lainnya. Mazmur 78, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulutku mengatakan amsal,
Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada bangsa-bangsa, kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan janganlah seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah, dan seterusnya. Penglihatan Donald Trump, Perang Dunia Kedua dan Harmagedon. Tampak penglihatan Donald Trump, lalu ada tulisan Perang Dunia Ketiga, di bawahnya tulisan Harmagedon. Ketika menyembah, tampak tulisan Firman 104, kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Kemudian tampak peta, daratan berwarna merah orange api tapi samping-sampingnya hijau, lalu ada tulisan Amerika Serikat, dan ada Donald Trump yang dengan wajah yang emosi. Ketika berdoa bagi Amerika, tampak penglihatan peta itu terbelah lebar seperti mulut yang terbuka. Lalu banyak orang yang tertelan di dalamnya. Lalu tampak seorang memakai jubah yang gelap. Dia bertanduk melengkung ke belakang besar, berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu tampak ritual-ritual pengorbanan dan pelihat mencium bau amis seperti ada yang dibunuh. Kemudian pelihat mendengar suara perkatakan firman Efesus 2 buat Amerika. Setelah itu tampak api seperti kebakaran besar di Amerika. Kemudian tampak tulisan SCROETH Smith. Namun pelihat kurang memahami ini, namun tim ini digerakkan berdoa memerangi sekte-sekte pengajaran yang menentang Tuhan. Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesudah itu tampak penglihatan ada dua kubu, masing-masing mempersiapkan senjata-senjatanya, dan ketika ditembakkan menimbulkan api yang besar. Di satu kubu yang satu ada beberapa seragam pasukan yang berbeda-beda. Pelihat menyatakan menggambarkan bukan hanya satu bangsa, tapi di satu kubu itu banyak bangsa-bangsa. Di salah satu kubu pasukan, di bagian ujung ada tulisan Irak. Di tengah-tengah dua pasukan ini
namun agak jauh ke depan ada Donald Trump. Terdengar suara, "Ini adalah penggenapan firman Tuhan." Lalu tim berdoa meminta supaya jangan banyak yang mati sia-sia. Lalu tim berdoa bagi Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya supaya tidak terlibat di salah satu kubu ini. Mongolia. Sesudah itu tampak tulisan Mongolia, lalu tampak awan kegelapan di atas Mongolia, seperti kelelawar raksasa yang terbang. Saat berdoa bagi Mongolia, salah satu tim mendengar suara Yeskiel 3. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan." Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lalu aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati bersama mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat muka mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mongolia. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak." Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku ada suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain, dan di samping itu suara gemertak seperti roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas, dengan perasaan pahit, karena kepuasan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku mendengar tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari datanglah Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia." Sudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mengajarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum, dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan
perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau harus menyelamatkan nyawamu, dan seterusnya. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.